Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Yulianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah joran. Saya bilang sih ini jorannya masterpiece banget. Sangat ringan, sangat keren dan juga sangat kuat sekali men. Hari ini di studio udah ada satu buah joran keluaran dari Hashida dengan seriesnya Black Great Sage. Dan sebelum kita bahas lebih dalam untuk joran keren yang satu ini men, kita akan lihat dulu dalam kemasan pembelian joran ini dikemas seperti apa. Dalam pembelian untuk joran Hashida Black Great Sage ini, di sini dikemas dalam sarung. Sarungnya bagus men, bahannya Kondura. Di sini ada pouch. Nah, pakai velcro. Di bagian dalam ada dua kabin. Dan ini untuk penampakan dari jorannya. Sangat keren sekali ini jorannya men. Bener-bener masterpiece sekali ini untuk jorannya. Untuk pembelian joran ini hadir dalam 7 pilihan ukuran. Untuk panjang mulai dari size 191 cm hingga ke 210 cm dengan line power mulai dari light hingga ke medium heavy. Untuk detailnya kalian lihat aja ke deskripsi saya, di situ ada link. Kalian klik aja, kalian lihat untuk detailing dari spesifikasi joran ini men. Dan yang di tangan saya ini akan saya bacain dulu untuk speknya. Black Great Sage casting 662 medium, panjang di 198 cm, lure di 5-21 gram, line power di 8-20 pots. Nah sekarang kita akan mulai membahas satu persatu apa aja sih yang ditawarkan oleh joran Hashida Black Great Sage ini kepada kita semua. Pertama-tama kita akan membahas pada bagian blank joran. Untuk blank joran terbagi menjadi dua section, sambungan ada pada bagian tengah atau middle joint. Kemudian di bagian joint di sini dia menggunakan tipe butt over. Untuk sambungan cowok ada pada bagian top section di sini, sambungan cewek ada pada bagian low section di sini. Dan kemudian untuk sambungan seperti ini sih untuk kelebihannya adalah dari segi penampakan. Jadi untuk joran ini terlihat proporsional, dia mengerucut ke atas. Kemudian untuk jointnya ini dia masuk kurang lebih seperti ini. Ini udah bagus sekali. Dan untuk blank yang digunakan pada joran ini, dia menggunakan blank full hollow carbon di bagian top section dan low sectionnya. Kemudian untuk panjang joran ini dalam keadaan terpasang di 198 cm dengan panjang blank fighting dari ujung rail seat ke bagian top ring di 160 cm. Kemudian untuk panjang joran pada saat terpisah per section ada di 103 cm. Untuk panjang dari butt hingga ke ujung rail seat di 36 sampai 36,5 cm. Dari butt hingga ke rail kita di sekitar 28 cm dan dari butt hingga ke bagian pangkal rail seat di sekitar 17,5 cm. Untuk diameter blank pada bagian top section ada di 1,94 mm. Pada bagian joint untuk top section ada di 6,99 mm. Kemudian untuk joint pada bagian low section di 7,97 mm. Lalu untuk bagian atas rail seat di 10,49 mili dan di bagian paling bawah blank bisa kita ukur di 11,92 mili. Untuk ketebalan blank pada bagian top section di 0,71 mili. Dan untuk ketebalan blank pada bagian low section untuk outernya tadi di 7,97 akan kita kurangin dengan innernya di 6,79. Lalu hasilnya kita bagi dua, ketebalan blank di sekitar 0,59 mili. Nah kemudian untuk blank joran ini dia menggunakan blank toray carbon dengan seriesnya T1100G yang memiliki kekuatan 7.0 GPa atau setara dengan 7000 megapascal dan untuk daya tahannya ada di 71.379 kg gaya per cm persegi dan ditambah lagi dengan komposisi karbon di 40 tonase super high density carbon yang akan membuat joran ini menjadi super ringan, super sensitif dan juga super kuat. Dan terus terang saya sendiri ngeri banget untuk blank joran ini men dari segi komposisi dan blank yang digunakan. Mengapa saya ngeri? Karena joran ini dia menggunakan blank toray carbon series kedua terbaiknya. Untuk series pertama terbaiknya ada di T1200G. Ini dia menggunakan T1100G yang mana untuk harga joran ini tuh ditawarkan cuman di harga 1 jutaan rupiah aja men. Dan untuk perbandingannya untuk brand yang mengeluarkan sebuah joran yang menggunakan series toray carbon di T800 aja itu untuk harga bandrol produknya itu di sekitar 1,5 hingga ke 2 jutaan men.
Ini dia menggunakan T1100 hanya di 1 jutaan tipis aja. Ya, mau dipercaya itu kita sulit percaya karena harganya sangat murah sekali. Tapi kalau nggak percaya, ini barang Cina loh. Cina itu mereka bisa membuat apa aja dengan harga seminim mungkin, mamen. Dan juga makanya ya kalau saya tuh nge-review produk, apalagi produk-produk joran di range harga 200, 300, 400 ribu dengan embel-embel toray karbon, saya paling males untuk ngebahas. Karena menurut saya toray karbonnya pun saya nggak tahu itu toray karbon atau bukan. Karena dari segi penamaannya aja mereka hanya meletakkan label toray karbon tanpa series yang jelas, spek yang jelas gitu kan. Cuman numpang pajang aja toray karbon. Dan untuk aslinya apakah itu toray karbon atau bukan, saya tidak tahu. Tapi balik lagi ke joran ini, kalau dibilang tidak percaya, saya sendiri sih sebenarnya pertama nggak percaya untuk joran ini dia menggunakan T1100. Tetapi setelah saya uji, saya gunakan, dan joran ini memang udah saya gunakan, saya bejek-bejek di lapangan, saya sangat kagum sekali. Sebuah joran dengan bobot cuman di 73 hingga 75 gram memiliki kekuatan yang super duper dahsyat. Ini benar-benar kuat untuk blanknya. Saya sudah sempat untuk naklukin toman size 3 kiloan, itu nggak sampai 15 detik saya angkat naik ke perahu, jedek. Dari situ aja kita udah bisa ngelihat ya seberapa tangguh dan seberapa powerful untuk blank joran dari Hashida Black Grade Sage ini. Saya salut banget pokoknya untuk blank jorannya ini. Dan kemudian juga ada fitur lain yang ditambahkan pada joran ini yang membuat joran ini menjadi sebuah masterpiece lagi menurut saya, dari fitur 3D floating carving-nya yang membuat joran ini terlihat lebih epic dan jelas ini anti mainstream sekali. Dan infonya adalah untuk fitur 3D floating carving ini adalah joran pertama di dunia yang menggunakan sistem grafir seperti ini. Dan sekarang kita akan lanjut lagi untuk membahas aksesoris pendukung yang ada pada joran Hashida Black Grade Sage ini. Pada bagian baju joran di sini dia menggunakan desain Jap style. Untuk bagian low bottom-nya sudah ada lapisan pelindung. Ini di cover sama rubber, bisa dibuka pasang ini mamen untuk rubbernya. Agak sedikit padat dia, sangat rekat sekali, tapi bisa dibuka. Nah, ini akan melindungi bagian bat jorannya ini. Untuk bagian bat murninya atau bat aslinya, dia menggunakan bahan EVA. Density tidak terlalu tinggi, di sekitar 70, di cutting flat. Kemudian dia diberikan cover. Covernya ini bahan karet. Untuk covernya ini bakalan ngelindungin EVA-nya ini, mamen. Dan kemudian juga dari pemakaian ini juga cukup enak. Jadi kalau kena badan tuh dia nggak sakit. Nah, terus kalau kita letakin jorannya tegak gitu ya, dia akan melindungi EVA-nya itu biar nggak penyok gitu. Kemudian di bagian blanknya, untuk joran ini blanknya itu sangat spesial banget. Blanknya udah ringan, kemudian sensitif, kemudian kuat, dan yang pasti itu dari segi finishing blanknya. Di bagian blanknya ini diberikan emboss. Ini embossnya muncul, mamen, nimbul dia. Dia kayak grafir gitu. Keren sekali. Ini ada lambang awan, kayak motif awan di sini. Kemudian di sini juga ada tulisan huruf Cina, kemudian ada speknya. Untuk gambarnya ini tulisannya semua nimbul. Nah, yang keren itu di embossnya ini, mamen. Ini detailing sekali. Kemudian di bagian rail seat, ini rail seatnya non-brand. Kita sebut aja ini rail seat keluaran dari Hashida. Body rail seat pakai bahan karbon. Gripnya pakai bahan woven karbon. Kemudian di bagian rail locking, di sini dia menggunakan dua bahan. Karbon di bagian lock seat, dan untuk crownnya ini dia menggunakan bahan aluminium. Nah, kemudian di bagian wovennya ini dia non-cutting. Jadi di sini dia akan lebih keset. Dalam posisi basah ataupun kering ini akan tetap keset, mamen. Enak sekali. Untuk cuttingan gripnya dia lurus, flat gitu. Kalau saya sih lebih suka kalau cuttingan woven ini dia agak melengkung di bagian ujungnya, agak ngangkat gitu, mamen. Jadi ngikutin kontur tangan biar pegangan tuh lebih nyaman. Tapi gini juga nyaman. Kemarin saya pakai juga nyaman-nyaman aja untuk pegangan dari Hashida Black Grade Sage ini, mamen. Kemudian di bagian rail seat, di sini dia menggunakan rail seat dengan ukuran 16 mili dan rail seat gripnya ada di 25,15 mili. Di depan rail seat ada winch check. Ini menggunakan bahan metal, untuk warnanya hitam, finishingnya matte, dan untuk blanknya juga di sini menggunakan full finishing matte. Ini sangat keren sekali untuk detailingnya. Saya suka banget untuk joran ini. Kemudian di sini ada series joran.
Backgroundnya itu pakai tulisan Cina dan di bagian bawah ada tulisan Swing for Possibility. Nih. Ini semua nimbul semua untuk tulisannya, men. Nah, kemudian untuk blanknya bagian sini nih masterpiece-nya nih, tuh. Lalu ada emboss naga. Ini semua muncul semua embossnya, men. Tuh, kayak kaligrafi gitu ya. Sangat keren sekali. Nah, jadi untuk joran ini dia punya desain itu bener-bener kayak ngikutin tongkatnya Sun Gokong. Nah, sangat sakti banget, keren sekali. Saya sangat suka sekali ini. Ini benar-benar masterpiece. Kemudian untuk benang pengaman, dia menggunakan warna hitam, ada hiasan warna silver di ring guide, dan pengaman join juga sama. Di atas ring guide ke-8-nya ini, dia untuk blanknya ini ada motif tulisan Hashida. Dan di bagian top section, di bagian ring guide juga menggunakan benang wrapping berwarna hitam, ada hiasan berwarna silver. Dan blanknya pun kembali menggunakan markingan Hashida di seluruh blanknya. Tuh. Cuma sih untuk markingannya ini kalau enggak kita perhatikan bener-bener, dia enggak terlihat untuk tulisannya ini agak terkamuflase. Jadinya kayak ulir lingkaran gitu aja. Tapi kalau kita lihat bener-bener ini ada tulisan Hashidanya. Nah, sayang sih sebenarnya. Kalau bisa dihilangin ya. Di sini bukan maksudnya untuk mengatakan bahwa Hashida ini, tulisan Hashida itu jelek. Enggak, mamen. Cukup satu aja. Di bagian blank jorannya ini. Di sini kan sudah ada markingannya untuk satu Hashidanya. Tuh. Cukup satu aja. Orang udah akan tahu bahwa ini merupakan joran Hashida. Cuman dari segi estetik aja sih. Dari segi estetik, kemudian kemewahannya itu menjadi berkurang menurut saya. Karena ada markingan ini. Jadi kesannya itu kayak receh gitu. Atau terkesan kayak joran yang ya murah gitulah. Nah, kemudian di bagian ring guide untuk joran ini dia menggunakan ring guide keluaran dari DKK. Untuk frame-nya dia menggunakan titanium, men, nggak tanggung-tanggung. Dan untuk keramiknya di sini dia menggunakan SIC. Untuk ring guide ke-9, 8 dan 7 dia menggunakan ring guide dengan tipe 2 kaki. Dan untuk ring guide ke-6 hingga ring guide pertama dia menggunakan ring guide dengan tipe 1 kaki. Terdapat total 10 buah ring guide di sepanjang blank joran ini. Dan untuk ring guide keramiknya di sini semua udah bagus, minimalis dan bulat semua, men. Dan ini untuk top ringnya. Top ringnya menggunakan top ring anti badai dengan ukuran keramik di 4 mm. Dan di bagian ring ke-9 di sini dia menggunakan keramik di 8 mm. Untuk berat total joran Hashida Black Grade Sage ada di 75 gram, di mana berat pada bagian low section di 63 gram dan berat pada bagian top section ada di 13 gram. Ya oke, men, sekarang saya akan sedikit bending untuk joran ini. Bendingannya seperti ini. Untuk karakternya dia di fast. Ini kaku blanknya. Tuh, kaku banget, men. Ini sangat asik sekali untuk main casting. Kemudian untuk balancing pun cakep. Tuh, balancing ada di sekitar sini, cakep banget. Kemudian untuk bondnya pun check bond. Tuh, bondnya cakep juga, men, tuh. Ini sangat perfecto sekali. Jadi untuk Hashida Black Grade Sage ini merupakan sebuah joran dengan bobot 75 gram yang terkeren dan terkuat yang pernah saya pakai. Dan untuk joran ini mulai dari materialnya, tuningnya, teknologinya, ini udah bener-bener sesuai sekali dengan apa yang diinginkan oleh R&D dan juga pencipta dari joran ini. Ini udah sangat perfect sekali di lapangan. Cuman beberapa hal aja yang pengen saya berikan masukan untuk si Hashida Black Grade Sage ini. Untuk masukannya itu ada dua. Yang pertama itu di bagian ring guide. Untuk ring guide-nya ini menurut saya kesannya masih terlalu kecil ya. Jadi dia menggunakan ring guide di 4 mili. Dengan spek seperti ini sih harusnya ya lebih cocok itu menggunakan ring guide mungkin minim-minim itu di 5 lah. 5,5 lah paling enak ya. Karena untuk spek seperti ini pastinya kita akan bermain dengan menggunakan PE yang lebih besar dan juga leader yang lebih besar. Kemarin sih untuk bukan kendala ya, untuk feel aja. Feel sedikit kurang nyaman karena ujungnya itu dia menggunakan keramik 4 mili. Pada waktu saya menggunakan PE di size PE 3 dengan leader di 30 pounds, itu berasa pada waktu sambungannya saya gunakan FG knot masuk ke bagian ujung itu terasa kayak gesekan gitu. Dan kalau mereka menggunakan yang lebih besar size-nya itu akan mengurangi gesekan. Nah, dari situ aja sih. Kemudian untuk masukannya kedua adalah di bagian grip jorannya. Untuk grip joran di sini dia dibuat flat. Saya sih no komplain untuk grip joran. Ini dibuat flat menggunakan bahan woven, tapi akan lebih enak dan ergonomis untuk kita gunakan kalau dia menggunakan tipe atau desain yang agak sedikit ada lengkungan di atas untuk membuat telapak tangan kita ini lebih nempel gitu di sini. Jadi dia ngikut posisi telapak tangan. Dan
Untuk kritikan saya, nah di sini untuk kritikan nih di bagian blank jorannya. Jadi kalau kita lihat ya di bagian hampir setengah lah di sini. Dari sini dari ring ke berapa ini ya? Ring ke-8 ya, ring ke-8 sampai ke bagian atas blank joran. Di bagian karbonnya ini dia diberikan markingan Hashida di sepanjang blank karbonnya. Jadi kayak ada, kalau kita lihat kayak gini sih kayak kasat mata, kayak sekedar ulir aja. Tapi kalau kalian perhatikan dekat-dekat, itu adalah tulisan Hashida di sepanjang blank karbonnya ini. Dan menurut saya sih untuk tulisan ini bikin kesan mewahnya itu malah anjlok men. Jadi kesannya tuh kayak receh banget, kayak joran murahan. Bikinnya jadi kayak gimana ya? Mungkin dari Hashida pengen jadi lebih estetik, malahan menurut saya ini akan mematikan estetikanya itu sendiri dari jorannya ini, mamen. Karena terlalu promosinya terlalu berlebihan di bagian situ. Tapi sih untungnya untuk tulisannya ini dia agak sedikit terkamuflase, jadi kalau kita lihat secara kayak gini aja mungkin itu lebih terlihat ke arah motif ulir aja gitu. Cuman jangan diperhatikan dekat-dekat, pasti akan langsung kelihatan tulisan Hashidanya. Oke lah, jadi untuk si Hashida Break Grade Sage ini, kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain di kelas casting udah pasti 100% asik banget ini mamen. Dan mungkin buat teman-teman yang mau main buat mancing dasaran ringan juga saya rasa oke juga. Tapi menurut saya sih sayang banget joran sekecil ini dipakai buat dasaran mamen. Ke casting lah, ke sport fishing ini akan sangat oke sekali. Buat bahan koleksi pun ini sangat wow sekali. Dan untuk reel di tipe BC ya, di tipe BC 8 sampai 20 pounds atau di sekitar PE 0,8 hingga ke PE 2, kalian bisa gunakan reel dari size 100, 150, 200. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater udah libas habis semua. Dan untuk harga, si Hashida Black Grade Sage ini dibanderol di range harga di sekitar 900-an hingga ke 1,3 jutaan tergantung dari spek dan ukurannya mamen. Dan untuk produk ini kalau saya lihat dari toko online itu hanya dijual di satu toko aja. Sudah terbilang cukup sedikit untuk stoknya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen sebuah joran ultimate, ini bisa jadi salah satu rekomendasi terbaik buat kalian semua di harga 1 jutaan mamen. Saya jamin itu karena saya udah coba sendiri, kenyamanan dan kekuatan dan juga responsifnya itu yang saya suka sekali mamen. Jorannya ini sangat responsif banget. Akurasi dalam lemparan pun sangat teruji banget. Ini saya selalu muji joran ini karena memang menurut saya ini joran sangat best sekali lah. Oke, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.